putarkan pertanyaan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga terkait dengan topik yang kita bahas di segmen ini. Kita dengarkan apa pertanyaan dari Mas Anies. Mata Naja menyampaikan harapan untuk saya membuat sebuah pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara. Karena itu saya akan rumuskan sederhana aja pertanyaannya. Singkat. Siapa yang menjadi prioritas di jalan raya? Terima kasih. Siapa yang menjadi prioritas di jalan raya? Kalau saya 15 golongan tadi, makanya kami gratiskan. 15 golongan itu di Trans Jabodetabek, mereka begitu menggunakan fasilitas publik, mereka bebas gitu. Bahkan kalau kemudian harus sampai dengan Pulau Seribu, maksimum untuk PP Pulau Seribu saya udah hitung, 30.000 udah cukup. Dengan demikian kalau pertanyaan itu diajukan ya kepada 15 golongan tadi. Sebab kepada orang yang mampu, yang punya kendaraan, punya mobil, menurut saya nggak perlu prioritas. Mereka bisa kapan aja, naik apa saja. Ganjil genap pun tidak menyelesaikan persoalan. Bagi orang yang mampu, begitu ganjil besok pakai mobil ganjil, genap pakai mobil genap. Malah mobilnya bertambah. Itulah realitas di Jakarta saat ini. Sehingga dengan demikian kalau saya 15 golongan itulah yang menjadi prioritas utama. Dan prioritas itu akan Anda tunjukkan lewat program tadi, menggratiskan? Iya, saya gratiskan kalau saya. Oke. Karena dipaksa shifting tadi dari lifestyle memakai kendaraan pribadi terutama motor. Mereka rata-rata pakai motor. Baik dari Bekasi, Tangerang Selatan mereka pakai motor. Anda memperkirakan kalau kemudian 15 golongan ini itu akan bisa mencakup berapa banyak Mas Am dari pengguna jalan? Jadi gini, hitungannya sekarang ini kemacetan di Jakarta ini resmi dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 81 triliun akibat kemacetan. Kalau kita bisa subsidi 2-3 triliun untuk golongan ini sudah cukup. Sehingga dengan demikian akan mengurangi signifikan terutama motor di Jakarta. Ya memang mobilnya bisa berkurang tapi secara perlahan akan kita lakukan. Tapi saya yakin untuk motor pasti berkurang signifikan. Jadi beban jalan raya spesifiknya motor-motor akan berkurang. Mobil pasti juga karena gini, kita akan membuat sistem yang namanya ride and park. Jadi orang dari rumah kalau saya mau pergi, misalnya rumah saya di Bekasi, saya akan cari tempat yang ada Jaklingko-nya. Disitulah kemudian saya parkir motor atau parkir mobil. Saya naik Jaklingko ke MRT atau LRT atau KRL. Dengan demikian ini akan mengurangi banyak beban transportasi publik yang digunakan secara pribadi. Mas Frans, penggratisan itu kan juga sebetulnya sekarang sudah diberikan, walaupun belum semua. Hanya yang gratis itu Transjakarta aja, pada 15 golongan. Saya akan perluas sampai dengan MRT, LRT, bukan hanya di Jakarta. Tapi terutama sebenarnya yang paling penting itu di Jabodetabek. Oke, jadi bahkan penduduk yang tidak punya KTP DKI itu Anda akan subsidi? Iya, karena mereka lah sebenarnya yang menyebabkan beban kemacetan Jakarta selama ini. Oke, Kang Emil menjawab pertanyaan tadi siapa yang diprioritaskan? Pasangan Ridho itu punya pemikiran begini. Jalan raya itu yang diutamakan ya tetap manusia ya. Hanya rezim infrastruktur selama ini tuh kalau menyebut jalan raya itu padahal definisi tata ruangnya itu right of way, Mbak. Jadi kalau menyebut jalan, jangan melulu membayangkan aspal. Definisi jalan itu sampai batas lahan. Nah seringkali dinas-dinas PU itu kalau ngebangun jalan hanya aspalnya aja, lupa trotoarnya. Padahal kalau kita konsepkan dengan trotoarnya, ada pilihan orang supaya tidak naik motor tapi jalan kaki menyeberang sana sini. Jadi pasangan Ridho ingin mereformasi pola pikir dinas-dinas pekerjaan umumnya kalau membuat jalan raya itu harus satu paket dengan jalur pejalan kakinya. Karena ini means of mobility kan. Jangan membayangkan mobilitas itu maaf ya, hanya kendaraan bermesin. Jalan kaki itu, lari-lari itu adalah mobilitas. Lah kalau tidak disediakan di jalan rayanya, nggak ada pilihan dia larinya ke motor. Ujungnya beli lagi, macet lagi, itu satu. Yang kedua, golongan kalau di Ridho itu nambah jadi 17, bukan 15. Ada 2 tambahan. Satu kartu anak yatim, karena ada catatan kita, golongan yatim yang putus sekolah itu banyak sekali Mbak, ada 75.000. Kita ingin subsidi minimal, jangan putus sekolah lagi kalau alasannya biaya transportasinya kan membebani ya, kita gratiskan. 2 adalah pengelola rumah ibadah, jadi total ada 17 golongan, sama juga sampai ke MRT-nya. Nah, jadi yang didahulukan dalam urutan saf pertama ibaratnya kalau sholat itu ya, yaitu transportasi publik dulu. Yang lain mengikuti.
Tapi saya ingin menambahkan bahwa mobilitas di jalan raya mohon jangan dibayangkan hanya untuk mesin. Saya akan membangun banyak jembatan, crossing-crossing di sungai, trotoar di depan sungai, sehingga pikiran itu mobilitasnya bisa produktif dari rumah ke tempat kerja tanpa harus selalu berpikir jalan identik dengan mobil atau motor. Bisa jalan kaki, bisa lewat jembatan, bisa ngolong basement. Kayak di Singapura, mohon maaf ya Mbak, itu di bawah jalannya, itu ada ruang manusia. Orang bisa bergerak di kolong, ada shopping mall dan sebagainya. Nah, Jakarta global itu maksud saya begitu. Jalan rayanya tidak hanya untuk mobil, ada ruang-ruang pergerakan manusia sesuai kebutuhan kotanya.